Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Teman-teman sekalian, kembali lagi heboh ya negara kita di mana adanya penistaan agama ya. Ini kalau kita lihat dituding ya, yaitu seorang artis ya internasional ya, Agnes Monica. Kita tahu sendiri teman-teman sekalian bahwa agama Agnes Monica adalah agama Kristen. Apakah kemudian banyak narasi lalu dikatakan dia udah mualaf, ya itu urusan mereka. Tapi yang jelas teman-teman sekalian yang perlu kita bahas kali ini, bagaimana dia ini dituding melakukan penistaan agama hanya karena ada tulisan Arab di kostum ya, yang dipakainya ketika dia manggung ya di salah satu acara. Dan teman-teman sekalian ya, seperti kita lihat kandur-kandur terus teriak penistaan agama. Teriak penistaan agama karena mereka berpikir bahwa huruf-huruf Arab itu adalah sesuatu hal yang suci gitu ya. Bahasa Arab sesuatu hal yang suci dan itu dikaitkan dengan bahasa Al-Quran gitu ya, bahasa kitab suci mereka, sehingga kalau ada yang menggunakan ya misalnya kayak sapaan assalamualaikum, kemudian alhamdulillah, dan ini mereka selalu membangun narasi bahwa ini adalah bahasa agama Islam gitu. Padahal kita lihat teman-teman sekalian di Arab Saudi itu bukan hanya orang Islam yang ada di sana, ada Kristen gitu, ada agama Yahudi di sana. Ya, dan saya berpikir bahwa hampir semua agama itu juga ada yang berdiam di Arab, dan tentu saja bahasa mereka menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi teman-teman sekalian, biarlah kita cerdas ya dalam beragama. Jangan sesedih kita menganggap sebagai penistaan. Ya, jadi sebelum kita jauh untuk membahasnya, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan beritanya teman-teman sekalian. Adalah satu channel ya yang menjelaskan bahwa Agnes Monica ini dituding ya menista agama Islam ya. Berikut videonya. Nasional Agnes Monica atau yang dikenal Agnes Mo lagi jadi sorotan nih. Gara-garanya Agnes dituduh ngelakuin penistaan agama pas manggung di salah satu stasiun televisi. Aksi itu sebenarnya terjadi 2016 lalu, tapi video ini belakangan viral lagi. Pas itu, Agnes memakai busana tembus pandang yang bertuliskan Arab Al-Mutahidah. Gara-gara pakaian ini, Agnes dikecam karena dituding menghina agama Islam. Ketua MUI Khalil Nafis nolak tudingan itu. Menurutnya, tulisan Arab di baju Agnes Mo bukan penistaan agama. Karena itu bukan penggalan dari kitab suci Al-Quran. Yang tidak boleh itu huruf Arab Al-Quran, kata Khalil. Al-Mutahidah sendiri adalah bahasa Arab yang artinya persatuan. Tulisan ini mengajak kepada seluruh umat manusia untuk menjaga persatuan dan tidak tercerai-berai. Di masyarakat, khususnya di Indonesia, sering terjadi salah kaprah. Banyak yang menganggap bahasa Arab sama sucinya dengan Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Islam dan gak boleh dipermainkan. Padahal selain pemeluk Islam, beberapa pemeluk agama yang lain juga menggunakan bahasa Arab. Karena salah kaprah itu, pada 2016 polisi menyita puluhan antena bertuliskan huruf Arab karena dianggap menistakan agama. Anggapan ini datang karena semakin kuatnya pengaruh Arabisasi di Indonesia. Semua hal yang datang dari Arab dianggap suci. Nggak cuma tulisan Arab aja, tapi juga budayanya, seperti gamis dan lain-lain. Parahnya lagi, hal ini sering dijadiin ukuran keimanan seseorang. Mari cerdas beragama, bedakan Arab dan Islam. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan ya, penjelasan dari salah seorang host. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikannya hal yang benar. Dan untung di situ ya dikatakan bahwa ada Majelis Ulama Indonesia ya mengatakan bahwa itu bukan penistaan agama. Kenapa? Karena ya itu adalah bahasa Arab gitu ya, bukan bahasa Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikan tadi bahwasanya ada sering terjadi salah kaprah di Indonesia ini ya, dan juga alasannya tadi karena memang kuatnya Arabisasi, kemudian budaya-budaya dan Arab gitu ya, banyak sekali yang kemudian kita sebagai masyarakat di Indonesia ya terkecoh gitu ya. Kita seakan-akan ikut arus gitu. Nah jadi saya berharap bahwa kita ini sebenarnya
saling menghormati gitu. Ya, kita cintai budaya kita. Kita cintai busana-busana Indonesia dan kita juga cintai NKRI ini dan kita tidak boleh menentang uh, ideologi negara yaitu Pancasila. Dan teman-teman sekalian, kalau bicara masalah penistaan agama, saya agak kurang mengerti gitu ya, bagaimana pihak penegak hukum ini menilai sebuah penistaan agama gitu. Jadi kalau kita bicara penistaan agama, seharusnya seperti para ustadz-ustadz yang mengganggu agama lain gitu ya. Ceramah itu mengganggu kitab suci Kristen ya. Dan salah satu contohnya teman-teman sekalian kita akan nonton ya. Baik. Ya. 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 Ini ya. Oke. Wah, makin parah ini ya. Kita bacakan lagi. Saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Nah, Siapa yang gila itu keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus. Kaum keluarga Jesus. Yang bilang Al-Quran, Kainama, Ariesno bukan kau punya. Bible bilang, Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Yuk. Ya, teman-teman sekalian, kalau bicara masalah penistaan, maka kurang lebih seperti di video Ustadz Ahmad Kainama ini. Dan ini bukan hanya Ustadz Ahmad Kainama, termasuk Ustadz Somad yang juga menghina salib, bahwa dikatakan di salib itu ada jin kafir, ya. Kemudian yang dikategorikan sebagai penista agama lagi teman-teman sekalian, ya ketika mereka terus membahas kitab suci Kristen dalam masjid, bahkan dalam ceramah-ceramah mereka, dakwaan mereka di mana-mana. Nah, salah satu contoh lagi teman-teman sekalian, berikut videonya. Nah inilah, ini kisahnya. Ini kisahnya. Pagi-pagi. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Terus Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Terus Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. mangkel. Terus Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. duh, dikutuk ya nesu. Ya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah ini menurut Sambon, ini menurut orang Nasrani itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu mengutuk pohon langsung Mati. Kalau tidak Tuhan tidak bisa begitu Pak, katanya dia. Nah mendengar gitu saya pertama ya iya. Tapi alhamdulillah akal waras datang ya. Nah Pak, Yesus itu Tuhan ya. Tuhan kok lapar ya. Lebih-lebih Tuhan kecelek. Iya ya. Makanya Tuhan kok kecelek. Jadi yang pertama Tuhan kok lapar. Yang kedua Tuhan kecelek, menganggap pohon ada buahnya. Setelahnya kecelek, emosi, wes sama sekali. Oke, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu ya kalau bicara masalah penistaan agama. Jangan hanya salah menggunakan huruf Arab saja Anda menganggap bahwa itu adalah penistaan agama gitu ya. Orang Kristen yang ada di Arab juga menggunakan Assalamualaikum, lalu Alhamdulillah, kemudian
ya sapaan-sapaan seperti biasanya di negara Arab, dan tentunya berbahasa Arab juga ya, hari-hari mereka tentu berbahasa Arab. Jadi jangan anggap segala sesuatunya dari Arab adalah sesuatu yang suci gitu ya. Jadi selagi orang itu tidak mengacak-acak kitab suci Anda seperti Al-Quran, maka Anda tidak boleh menjustis orang itu adalah penista agama ya, itu ya. Jadi seharusnya sesuai dengan undang-undang penistaan agama itu, undang-undang ITE, yaitu barang siapa gitu ya yang membahas, mempublikasikan ajaran agama lain, mengganggu kitab suci agama lain, ya itu akan dikenai pidana gitu. Itu ya seperti Ahmad Kainama tadi bilang Yesus gila, ya yang gila siapa? Yesus ya. Bayangkan teman-teman sekali, itu Tuhan kami loh, Tuhan orang Kristen seluruh dunia. Itu yang disebut dengan penistaan agama. Kemudian Ustadz Taslim tadi juga ya, oh Yesus lapar, oh Yesus ini semua, ya masa dia Tuhan gini, ya itu bukan urusan Anda, itu urusan agama Kristen. Nah jadi kalau bicara masalah penistaan ya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau Agnes Monica itu dituding seperti itu sangat lucu sekali ya, bikin ngakak teman-teman sekalian ya, jika ada yang menuduh itu sebuah penistaan. Mari kita bijak beragama. Agama ada untuk kita dididik berakhlak mulia, ya, berkelakuan baik gitu. Ya, agama semua mengajarkan hal yang baik, tentu menurut penganutnya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebagai seorang Kristen, mari kita tetap mengasihi, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai toleransi juga, dan kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita, berkati Indonesia ini supaya Indonesia ini dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.